Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara serta anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk memperdengarkan firman Tuhan, mengawali kegiatan kita hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai ayat 32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan terbuka. Kami mohon bantu kami untuk memahami dan menghayati firman-Mu yang akan kami baca hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu. Bantu kami untuk melihat kebenaran-Mu dan menghayati kasih-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami. Kami mohon bantu kami untuk tetap setia dan taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin, firman Tuhan. Nats renungan kita pada pagi hari ini, bukan penghujat Allah. Bukan penghujat Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita salah paham terhadap seseorang? Mungkin kita pernah menuduh orang lain dengan pikiran yang keliru, hanya karena kita tidak benar-benar mengenal siapa dia sebenarnya. Inilah yang terjadi dalam kisah Yesus pada Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Dalam Yohanes 10,
Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai penghujat Allah. Mereka hendak melemparinya dengan batu. Mengapa? Karena ia berkata bahwa ia dan Bapa adalah satu. Bagi mereka, itu terdengar seperti penghinaan terhadap Tuhan. Tapi mereka lupa satu hal penting, yaitu tidak melihat apa yang Yesus telah lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Sekalipun apa yang dikatakan adalah kebenaran, jika seseorang sudah mengatakan tidak, maka ia akan tetap menolak. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tidak mengenalnya. Harapan kita adalah kita tidak termasuk dalam golongan tersebut, melainkan kita adalah golongan domba-domba yang mengenal gembalanya. Pilihan bebas tetap ada pada kita. Bukankah Yesus sudah menyampaikan bahwa pekerjaan yang Dia lakukan adalah pekerjaan Bapa, dan antara anak dan Bapa adalah kesatuan yang unik. Yesus bukan penghujat seperti tuduhan orang Yahudi, melainkan Dia adalah Allah seperti pengakuannya. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Percayalah kepadanya, maka engkau akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, Yesus tidak marah. Ia tidak membalas. Tapi ia mengajak mereka berpikir, kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tapi kalau aku melakukan pekerjaannya, meskipun kamu tidak mau percaya kepadaku, lihatlah pekerjaanku itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, ini luar biasa. Yesus tidak meminta iman yang buta, tapi iman yang lahir dari hati yang terbuka dan mata yang jujur melihat kebenaran. Ia menunjukkan kasih, kesembuhan, pengampunan, dan kuasa Allah dalam setiap tindakannya. Sayangnya, ada orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena hatinya sudah tertutup, seperti domba yang tidak mengenal suara gembalanya. Mereka menolak untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Tapi Yesus tetap sabar. Ia pergi ke tempat lain, dan di sana banyak orang percaya kepadanya. Mengapa? Karena mereka melihat dan merasakan sendiri kebenaran yang ia bawa. Jangan seperti orang-orang yang menuduh tanpa mengedal. Tapi mari kita menjadi domba yang mengenal suara gembala yang sejati. Kita tahu Yesus bukan penghujat, melainkan anak Allah yang datang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami mohon bantu kami untuk memahami dan menghayati pesan yang terkandung dalam firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk menerapkan ajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami. Kami mohon, bantu kami untuk tetap setia dan taat kepada-Mu, serta untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya itu membawa hasil yang baik
dan boleh juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan dari orang yang ada di sekitar mereka. Dan mereka pun boleh berangsur-angsur pulih kembali. Dan apapun pergumulan umatmu, Tuhan kiranya memberkati. Semoga kami senantiasa menaruh harap hanya kepadamu saja. Berdoa buat pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, mengaruniakan hikmat dan kemampuan di dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Berdoa pula ya Tuhan, buat orang tua kami di dalam masa tua mereka, Tuhan kiranya senantiasa memberkati, mengaruniakan kesehatan yang baik kepadanya, mengaruniakan iman yang teguh. Biarlah dalam menjalani kehidupan masa tua, senantiasa bersandar hanya kepadamu saja. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah namamu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.